di rumah juga pernah ada sosok perempuan, rambutnya panjang, dia pakai baju merah, tapi mukanya tuh kayak muka habis orang kecelakaan gitu. Pokoknya lecet-lecet gitu lah. Cewek jalan cantik, baju merah, semua serba merah lah cewek itu waktu malam itu. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan tim Wirawiri Misteri. Kali ini kita lagi berada di Tangerang, tepatnya di Serpong ya Mas ya. Daerah Serpong. Mas Pras, kita di sini dapat info dari temen gitu loh, bahwa ya sering terjadi penampakan Mas ya. Penampakan. Sering terjadi penampakan, makanya kita datang coba mau kulik nih daerah sini. Ada apa aja, kita mau kulik-kulik sedikit Mas ya. Nah ini pinggir kali ini ya. Pinggir kali, kenapa Mas? Dekat lampu mau ada muncul. Oh, mau ada muncul ya. Oke teman-teman, langsung aja kita lakuin penelusuran ya. Mas Pras, ini kan pinggir kali ini ya. Pinggir kali ini lebat ya, masih kayak hutan nih. Iya. Ini ada pohon duren. Pohon duren nih Mas. Pohon rambutan. Pohon rambutan. Nah ini kalau bisa dilihat nih tempatnya seperti apa nih Mas ini? Kalau menurut penglihatan Mas Pras? Lumayan rame ya. Yang rame ya? Lumayan rame karena sebelah sini berbatasan dengan TPU. Sebelah belakang masih hutan. Ada kalinya juga. Lumayan rame. Oke. Gitu. Yang paling dominan apa nih Mas kira-kira? Yang paling dominan itu ya banyak laki-laki, banyak perempuan juga. Terus yang paling dominan banget sih insya Allah laki-laki. Laki-laki ya? Tapi dengan badan yang bukan manusia ya. Badan yang bukan manusia? Bukan manusia. Bukan berbentuk manusia gitu? Seperti apa Mas ya? Ya semacam ular. Oh ular? Ular. Jadi dia setengah ular, setengah manusia gitu? Ya. Itu berarti jenis siluman Mas ya? Atau jin? Atau Ya sebangsa jin. sebangsa jin ya? Sebangsa jin. Dan banyak banget, yang saya lihat sih banyak banget benda-benda yang kalau di kita bilangnya tuh kayak mustika, kayak batu-batu, kayak ada, itu kan dari alam kan. Nah kebetulan ini kan alam juga. Nah itu yang murni dari alam gitu loh Mas. Bukan yang bikin manusia kayak keris kayak apa gitu, insya Allah nggak ada di sini. Oh berarti muncul karena sendiri, alam? Karena alam. Oh, bukan buatan lah Bukan intinya? buatan. Dan insya Allah itu banyak dan insya Allah banyak. Sayang kita, kalau dari sejarahnya mungkin tempat ini seperti apa Mas? Dulunya memang hutan kah atau? Yang paling tua sih kalinya ya. Kalinya? Sungainya ini paling tua. Oke, nah teman-teman kita kebetulan di atas kali persis ini, di jembatan. Jembatan tua juga. Gitu. Oke. Jadi kalinya itu tua Mas ya? Tua. Berarti dari zaman Belanda mungkin? Lebih. Awalnya Buatan? sih enggak alami. Oh alami ini? Alami. Ini kan nyambungnya ke arah sana, ketemu sama kali yang lebih besar. Itu ya membentuk Cisadane gitu loh. Oh, berarti ini salah satu Anaknya lah. Lebih tua yang sana sih sebetulnya. Tapi ini masih alami banget. si alami ya? Pohonnya masih nggak bisa kita peluk gitu kan karena saking besarnya. Gitu. Dan ini Makhluk-makhluk sini sering interaksi kah Mas? Karena di sini jarang banget rumah ya mungkin ya. Ini masih kelihatan belantara banget ya. Tadi sebelum kita take kan ada penelusuran dulu. Masih terang gitu kan matahari. Siang ya. Nah itu beberapa kali sih ya nunjukin interaksi. Oh, eksistensinya, gitu, dia bahwa di sini ada gitu ya. Ya. Kalau lebih dalam lagi sih sebetulnya
Dia punya dunia sendiri nih, yang sebelah depan kita dunia sendiri, yang belakang dunia sendiri. Nah, Dibatasi kali ini itu Mas? dibatasi kali ini. Nah, kalau yang sebelah sini tuh lebih alamiah gitu loh menurut saya. Lebih alamiah, banyak Belum yang tersentuh? belum tersentuh. Oke. Tapi makhluk-makhluknya juga ada buangan dari sebelah sana, ada perumahan. Nah, ketika itu jadi perumahan, dia bergeser ke sini. Oke. Jadi perpaduan antara yang perumahan itu ke sini sama yang alami penduduk sini. Mereka menggeserkan diri atau digeser nih Mas? Iya, bisa dua-duanya. Bisa Bisa menggeserkan diri, bisa digeser. Oke. Itu. Ya kebetulan di belakang sini teman-teman itu ada perumahan yang cukup mewah ya. Daerah Serpong lah intinya, pasti teman-teman tahu lah nanti kalau ini. Nah, Oke. kalau boleh dijelaskan lagi, ini perumahan mewah tersebut. Ini yang kita anggap kosong, itu perumahan mereka. Nah, kita perbatasan dengan perumahan mereka. Mereka dalam tanda kutip yang kita Gaib. nggak bisa lihat, gaib lah. Oke. Gitu. Untuk sebagian gaib, ada beberapa yang diutus untuk menjaga perbatasan ini. Menjaga perbatasan. Nah, ini yang kadang-kadang menunjukkan eksistensi gitu loh. Ini wilayah gue loh, ini wilayah gue loh. Atau saya juga lihat lebih dalam lagi, dia ada sumber air yang benar-benar alami. Sumber air yang benar-benar alami. Yang benar-benar alami dari alam gitu loh. Bukan buatan, bukan segala macam, bukan Memang muncul dengan memang sendirinya. muncul dengan sendirinya. Dan itu mereka ingin itu tetap lestari. Makanya dia mencoba eksistensinya di situ. Oh, jadi ada beberapa makhluk yang memang menjaga itu. tempat ini supaya Ya. tetap asri gitu Tetap maksudnya. asri, walaupun kita bilangnya angker nih gitu. Oh, jadi mereka memunculkan ibarat kata nih mau dibuat angker menurut mereka gitu ya di. Menurut kita angker, tapi menurut mereka sih itu oke-oke aja. Oke, jadi mereka mencoba melindungi areanya Iya. yang mereka anggap ini asri gitu Iya. Mas ya. Oke. Nah, sumber air ini banyak Mas. Saya lihat agak sebelah sini lebih banyak sumbernya. Sebelah kiri saya itu dari sumber air ini tembus ke belakang kan. Jadi ini kali dia bikin jalan air sendiri. Oh, jadi di bawah kalinya ada air sendiri gitu. jalan lama gitu istilahnya. Ini penampungan dia, jalan lama. Nih yang munculnya di sini gitu loh. Oh, Gitu. Kalau misalnya, insya Allah sih nggak akan kering-kering, insya Allah. oh, memang Saking banyaknya, saking insya Allah nggak ada habisnya. jarang ya Mas area Jarang area yang ada begitu. sumber begini ya. Ya. Oke. Mungkin kita bisa lebih dalami kemana nih Mas? Ke belakang mungkin Mas yang Boleh. lebih ini. Boleh. Oke, teman-teman, kita langsung coba agak ke dalam sedikit ya. Oke. Ayo. Nah, ini kita udah masuk lebih dalam nih Mas ya. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih masih banyak pohon yang gede-gede ya, pohon pisang, dan di sebelah sini kayaknya ada sumber air Mas ya. Kalau dilihat ya. Di sini ada, sebelah kiri tadi juga ada Sebelah sana ada, mungkin Ya. yang ini lebih kayak berbentuk kolam Mas ya. bentuk kolam. Oh, itu kayak ada apa, kolam ya Mas ya? Kolam mungkin habitat kodok biasanya nggak jauh dari ini. Ini kayak ada apa sih Mas ya? Guling atau apa itu ya? Nah, bahkan dari warga sekitar nih di sini katanya sering ada penampakan wanita nih Mas ya, sosok wanita di sini nih. Infonya sih seperti itu ya. Oke, Mas, kita coba turun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jalannya agak terjal juga teman-teman ya. Jadi lumayan. Take off. Salah satu bukti bahwa di sini banyak sumber ya teman-teman ya. Jadi ini salah satunya Mas ya.
Bisa teman-teman lihat nih, ini ada bilik ya yang dibuat oleh warga setempat nih. Permisi. Waduh, ini airnya ngalir terus nih teman-teman. Oke. Kan menurut cerita sih dari beberapa warga yang percaya ya bahwa hari ini dia membawa, dia bisa membersihkan lah ya. Gimana Mas? Dapat apa di sini nih Mas? Kira-kira yang bisa di... Ya secara energi sih airnya lumayan oke. Main oke ya Mas ya? Wah ini Nanti kita ambil sampel deh. tepat di... Jadi modelnya kayak jurang gitu ya. Ini kayak Lembah keluarnya dari dinding Mas yang ada, bukan dari bawah ini ya? dari batuan. Batuan gitu. Oke. Jernih ya, cukup jernih ya, Mas ya. Nah, di sampingnya ini langsung kali teman-teman. Jadi ada sumber di atas kali ya. Nah, ini sebenarnya dulu ini villa ya, kalau dari cerita yang beredar di luar sekitar, ini ada bangunan villa yang udah lama nggak ditempatin nih, jadi terbengkalai lah. Sebenarnya insya Allah kita bisa masuk, tapi ya Kayaknya nunggu ranger dulu lah biar sisir ular-ular gitu dulu. kita agak sedikit ngeri di ularnya sih ya. Ini tempatnya bener-bener rindang banget nih teman-teman. Oke, kita balik lagi ke atas. Duluan Mas. Udah tek yuk. Nah, habis hujan ya lumayan cukup ini ya. Izin. Oke Mas, kita tadi udah ngelakuin penelusuran ya. Jadi mulai dari kalinya sampai ke Pepohonan. ada beberapa spot ya, tadi pohon sama sumber ya Mas ya. Sumber ada dua air. sumber air, yang satu kita nggak bisa dapetin karena lokasinya yang apa ya, masih lebat banget sih, jadi kita nggak bisa deket, kecuali yang di bilik yang dibuat oleh warga setempat ya. Ada beberapa sumber tadi Mas ya. Nah sekarang kita 3 sumber. ada 3 sumber ya. Jadi, posisinya tuh ternyata bukan dari bawah, dari dindingnya gitu Mas ya. Oke, nah di kalinya sendiri ini ada makhluk apa nih Mas? Oke, masih sama kayak yang tadi. Dia penghuni, penjaga atau bemper deh untuk tempat ini. Masih model ular dengan kepala manusia dan jenis kelaminnya laki-laki. Oke, ular jenis kepala manusia dan kelaminnya jenis laki-laki ya. Kalau Oke, teman-teman. Nah ini teman kita nih, salah satu teman kita, Bang Ahmad. Jadi dialah yang mengontak kita tim Wirawiri Misteri ini ke sini. Nah dari pengalaman ya, sebelum perkenalkan dulu ya Bang Ahmad ya. Nama saya panggilannya Ahmad. Iya, nah Bang Ahmad ini memang sering ngalamin apa nih Bang Ahmad nih di area Ya, sini? waktu itu waktu di depan sana, saya kan tinggal di situ ya, depan. Itu saya tidur di depan situ, depan teras lah ya. Itu ada sosok pria tinggi, hitam gitu. Entah tuh kayak gimana, tuh bentuknya kayak bayangan gitu. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, soalnya tuh antara kejadian mimpi atau enggak, yang pasti saya langsung kebangun dan nggak bisa tidur lagi. Itu kejadian sekitar jam berapa Bang? Jam 12 sampai jam 1 lah. 12 sampai jam 1 ya. Jadi dia memunculkan diri itu pada saat Bang Ahmad tidur atau gimana? Ketika saya bangun kan kebetulan hujan ya. Saya ketiduran tuh di depan teras, terus hujan kan Pak. Pas hujan saya kebangun ngeliat sosok hitam gitu, bayangan langsung jalan gitu, kayak lidi gitu, lidi tinggi. Kayak bayangan itu aja. Terus ditambah waktu di rumah juga pernah ada sosok perempuan, rambutnya panjang, dia pakai baju merah, tapi mukanya tuh kayak muka habis orang kecelakaan gitu. Pokoknya lecet-lecet gitu lah. Nggak tahu saya sosoknya gitu. Pas saya lihat dia pergi gitu ya, lari kayak orang biasa ya, lari. Itu terlihat nyata, jelas gitu? Nyata sih.
Itu saat itu nggak ngerasa gimana Bang Ahmad ya? Cuman 2 detik lah ya. Saya waktu itu takutan, saya langsung bangun orang-orang sekitar yang dekat dengan saya. Setelah itu besok-besokannya ya lebih waspada aja, takutnya muncul lagi gitu. Tapi setelah kejadian itu nggak ada kejadian apa-apa lagi ya? Selama 6 bulan saya baru ngalamin 2 kejadian aja. Saya tinggal sini 6 bulan, saya baru 2 kali. Ya udah lumayan, muncul ya Mas Pras ya? Mungkin pengenalan kali ya Mas. Pengenalan. Gimana menurut penglihatan Mas Pras gimana tuh Mas? Ya mudah-mudahan sih kedepannya akan lebih sering merasakan hal-hal itu ya. Jangan sampai. Bercanda Bang Ahmad bercanda. Oke, kebetulan kalau untuk informasi kan kebetulan Bang Ahmad ini tinggal berhimpitan gitu atau berdampingan dengan tempat yang kita tag hari ini kan. Ada makam, ada apa namanya? Hutan lah segala macam, ada sungai segala macam gitu. Karena emang saya suka lingkungan yang lebih asri ya, natural gitu. Oke. Siap. Tapi sebagian orang lihat cantik ya katanya ya. Saya lihat asli benar dekat saya lihat. Makanya saya penasaran kok turun ke bawah kata saya. Pas dicari nggak ada. Tapi normalnya nggak ada jalan ke bawah, nggak ada. Ada jalan ke bawah, ada tangganya. Pas dicari ke bawah nggak ada gitu ya. Ada sama sekali. Oke, jadi ada yang ngelihat bahwa wajahnya hancur, ada yang ngelihat cantik, tapi intinya dia berbaju merah ya. Baju merah, serba merah. Oke. Iya betul, serba merah kayak daster gitu. Nah, jadi teman-teman nih dari kesaksian warga sekitar yang sering nongkrong di sini ya. Jadi emang tempat ini tuh emang lumayan banyak gangguan ya teman-teman. Jadi beberapa itu yang tadi diceritain Bang Ahmad itu dia itu menunjukkan dengan wajah cantik gitu. Bahkan ada beberapa yang menjumpai benar-benar papasan. Terus dia turun di jembatan depan tuh kali pas dikejar sama yang lihat tuh udah nggak ada. Nah kebetulan Bang Ahmad ini ngeliat di kamarnya itu wajahnya hancur ya. Nah ini di pintu putih ini kamarnya Bang Ahmad, nanti kita... Oke teman-teman, kita saat ini berada di bawah jembatan nih. Karena tadi pas mau closing kita ada beberapa warga yang kebetulan ngeliat. Jadi pada saat ditelusurin ada salah satu warga yang menceritakan pernah melihat penampakan sosok wanita teman-teman. Mungkin dengan Mas siapa? Mas Irul. Nah, Mas Irul bisa diceritakan Mas Irul pengalamannya? Malam-malam kan saya nongkrong duduk di pinggir jalan itu. Nah, di seberang jalan itulah sekitar jam 12-an lah. Itu ada cewek jalan. Cantik, baju merah semua, serba merah lah cewek itu waktu malam itu. Tapi saya herannya kok motor lewat nggak ada yang klakson, nggak ada yang lihat. Nggak tahunya turun bawah jembatan yang gelap itu di bawah situ turunnya. Penasaran kan saya. Lari saya ke bawah itu, saya sorot pakai lampu baterai, lampu handphone. Nggak tahunya nggak ada ceweknya. Langsung saya naik lagi. Ini aja merinding saya. Mungkin ini Mas Pras, ini sama yang diceritakan dengan Mas Ahmad ya? Ahmad. Iya. Sama ya? Sama. Nah, saat ini penampilannya kalau di Mas Irul cantik, kalau di Mas Ahmad kurang oke. Kenapa ya Mas gitu? Ya sebenarnya suka-suka dia sih mau nunjukin kayak apanya. Itu bentuk gangguan kah atau gimana Mas? Sebenarnya mau nunjukin eksistensi bahwa dia ada di juga. Selain manusia ada di mereka juga. Oh, jadi kita memang saling dihargai, dihormati. Jenis jin ya Mas? Sejenis jin. Jadi memang cerita yang beredar kan ada bekas kecelakaan atau apa, itu bukan ya Mas ya? Ya itu nggak bisa jadi patokan sih. Jadi yang pasti bangsa yang lain dari kita aja. Oke, saat ini mungkin dari penglihatannya Mas Pras ini sosoknya apakah ada di sini? Kalau di sini sekarang nggak ada nih. Di jembatan, bawah jembatan nggak ada. Dia lagi di pohon tapi sebelah sini nih. Nah, tapi sebelah sananya nggak pohon ini, pohon sebelah bukan sana. di sebelah sana. Seberang kali. Pohon jambu di situ, kadang ada orang nggak tahu, orang datang nongkrong di situ ngomongin saya. Kamu jangan kencing di pohon jambu ini, katanya, soalnya cewek itu mainnya di pohon jambu ya, ini. Sekarang lagi di sana. Merinding sana. Oke. Oke, cukup Mas? Cukup. Oke. Ini sekianlah dari cerita Mas Irul. Kita sekarang saat ini aksesnya susah ya. Kita pengennya ke sana, cuman karena kondisi tidak memungkinkan ya. Mungkin kita cukup sampai di sini Mas Irul ya. Terima kasih nih atas infonya.
Oke, kayaknya cukup sekian nih Mas ya penelusuran kali ini ya. Jadi di tempat ini bisa kita temuin ada beberapa makhluk yang lumayan rame ya Mas ya. Mungkin koloni Mas ya, dibilang koloni ya. Perkumpulan ya. Perkumpulan, boleh, ya. koloni Jadi boleh. ternyata mereka ini menjaga atau meninggali tempat ini karena kegeser salah satu perumahan, mungkin digeser atau kegeser. Oke, pertama itu Melindungi tempat yang menurut mereka ini masih asri ya, karena Masih ada beberapa asri. sumber Mas ya, sumber mata air yang insya Allah Mas Pras bilang tadi nggak ada keringnya ya. Ya. Wah, ini dan sumber ini muncul dari bawah kali malah Mas ya, jalurnya ya. bilangnya jalur aliran kuno. Jalur aliran kuno. Ya. Oke. Jadi di bawah kali, di bawahnya ada saluran. Ya, padahal kali ini sendiri pun tua dan terbentuk Ya. alam dengan sendirinya Mas ya. Ya. Oke, teman-teman. Kayaknya kita cukup sampai di sini nih penelusuran di area Serpong ya Mas ya. Di daerah Serpong. Ya, intinya kalau ada teman-teman yang mungkin bisa kasih kita area-area tempat mana yang mau dikulik, ada apa di situ. Ini juga tadi salah satunya ada banyak benda Mas ya. Benda dan murni dari alam. Murni dari alam. Insya Allah kapan-kapan kita coba tarik. Iya, cuman penarikan ini bukan untuk gimana-gimana ya. Tetap kita nanti akan larung kembali Mas ya. Akan larung kembali. Nah, cuman satu lagi nih masih kita nunggu waktunya nih teman-teman. Jadi ada salah satu rekan kita juga nanti kru yang di posisi penarikan lah. Kalau Mas Pras ini lebih ke nguak ya, lebih menguak. Nah nih teman-teman, bagi teman-teman yang rumahnya mungkin mengalami gangguan atau apa, boleh kontak kita teman-teman. Jadi kita akan gratiskan tanpa biaya speser pun teman-teman. Kita butuh referensi dari teman-teman juga nih, area-area atau tempat-tempat atau bahkan rumah tinggal teman-teman deh. Ya. Atau lagi, kalau Mas? misalnya ada yang penyakit non medis, Penyakit non-medis, ya. gitu. Oke, ada lagi Mas Pras? Itu aja. Itu aja. Oke teman-teman, kita tutup ya siaran kita kali ini, Wirawiri Misteri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.